kirimkan sama admin di grup ataupun di kolom chat Zoom. Baik, oke. Oke, langsung aja aku izin mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kabar teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di acara Sandi Connect series sudah keempat kita. Kita ketemu lagi di webinar hari ini bersama Legal Utama dengan temanya hari ini kita mengambil tema legalitas bisnis. Jadi buat teman-teman khususnya UMKM, kalau misalnya masih ngerasa legalitas tuh nggak penting-penting banget gitu. Kalau kita masih kecil, kita masih UMKM, tapi justru legalitas ini yang akan membuka peluang kita menuju investor gitu, teman-teman. Oke, di sini juga sudah ada dari pihak Legal Utama, ada Ibu Dona yang tadi sempat saya sapa. Lalu di sini juga dari pihak OKOC ada Bapak Farid Rifai selaku Sekretaris Jenderal OKOC. Selamat siang Bapak Farid. Ya, siap. Oke, apa kabar Bapak? Baik-baik. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita mungkin dengarkan dulu sambutan dari Bapak Farid Rifani yang akan mewakili Bapak Iim Rusyansi selaku Ketua Umum OKOC. Kepada Bapak Farid dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di ruang Zoom ini untuk sama-sama duduk bareng membahas tentang sebuah tema yang sangat penting ya untuk kita khususnya UMKM, dan lagi-lagi OKOC memberikan sebuah pelatihan untuk kita bisa meningkatkan kapasitas usaha dalam kaitannya aspek hukum yang nggak bisa kita hindari, apalagi kalau kita usaha di Indonesia dan mau berkembang. Kalau mau begitu-begitu aja mungkin bisa kita sedikit abaikan ya. Tapi biasanya kalau usaha kita mau meningkat, tentu saja aspek hukum harus disiapkan dari awal. Nah, siang hari ini kita akan sama-sama belajar urgensi dan pentingnya bagaimana mempersiapkan strategi izin dan aspek hukum lainnya supaya usaha kita bisa berkembang dan suatu saat nanti bisa meroket. Apalagi ada peraturan-peraturan pemerintah yang terbaru ya. Ini nanti tolong saya dikoreksi kalau salah. Kayak pajak yang 0,5% untuk UMKM itu tidak berlaku untuk yang PT ataupun CV. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan ya atau dijelaskan oleh Mbak Dona dan kawan-kawan supaya kita di yang UMKM ini mendapatkan informasi yang benar gitu. Karena banyak sekali teman-teman UMKM yang dari awal ini tidak mempersiapkan dari sisi aspek hukumnya, sehingga pada saat usahanya itu meningkat, jadi masalah. Nah, ini tentu saja akan kena mental. Banyak sekali ya pengusaha-pengusaha UMKM kena mental dalam tiba-tiba misalkan dapat tagihan pajak, atau harus ubah nama perusahaan karena sudah dipakai dan lain sebagainya. Nah, untuk itu
kita belajar apa saja yang harus disiapkan. Ini sudah hadir juga Pak Sandiono. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah gabung, nanti memberikan semangat untuk kita semuanya. Dan itu saja, saya pikir sebagai sambutan dari saya, mudah-mudahan di siang hari ini membawa keberkahan bagi kita, dan usaha kita tentu saja bisa terus meningkat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja. Terima kasih semuanya. Disesuaikan aja. Sukses bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan KTP aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak Bapak Farid atas sambutannya. Teman-teman di sini juga sudah bergabung bersama kita, founder dari OKOC Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Sandi. Selamat siang, Mbak Zahra. Selamat siang, Pak Sekjen Ustadz Farid. Selamat siang semua yang telah bergabung di acara yang luar biasa ini. Apa kabarnya nih? Lama berjumpa seminggu 2 minggu nih. Karena OKOC Connect ini udah jadi bagian dari aktivitas saya tiap minggu nih sekarang nih. Thank you banget nih, senang banget. Semakin in tune. Thank you Zahra. Terima kasih banyak Bapak Sandi. Senang akhirnya bisa menyapa di siang hari ya Pak. Kita akhirnya sama waktunya. Iya nih, biasanya saya malam di sini siang atau saya pagi di sini malam. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah ada di Jakarta kembali untuk beberapa hari ke depan. Sebelum minggu besok saya bertugas di Beijing, China, dan melanjutkan perjalanan juga ke Amerika. Izinkan saya memulai dengan menyapa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum OKOC Indonesia, Pak Iim Rusyamsi, yang hari ini diwakilkan oleh sahabat saya Pak Ustadz Farid. Yang saya banggakan founder legal utama Ibu Donna. Saya juga ingin menyapa Notaris dan PPAT Kota Cimahi, Saudara Fadlan Arifah Rahman, SH, MKN. Dan yang paling saya banggakan, sahabat-sahabat UMKM, para pelaku usaha, dan seluruh peserta Sandi Connect keempat yang saya cintai dimanapun kalian berada. Ada Mas Arafat Garuda. Ada juga, ada Bos Ayat ternyata. Bos Ayat, si penggagas MBG, dan juga ada Mbak Anissa Mono Arfa, hadir juga Mbak Erni, hadir juga Mbak Farah, dan Mbak Sri, hadir juga Pak Ustadz Rizky, berpeletok, waduh. Jadi pengen berpeletok nih saat buka puasa nanti. Juga dari Batam ada Mbak Marina, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari Sukabumi ya, tadi juga udah ada Pak Ustadz Fadlan, dan saya memberikan apresiasi terbaik atas kehadirannya di sesi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi. Banyak UMKM ini fokusnya hanya perbaiki produk, tingkatkan penjualan. Dia juga fokusnya bagaimana membangun networking, silaturahim, menekan angka produksi dari segi biaya. Tapi kadang-kadang lupa memperkuat fondasi bisnisnya. Apa itu fondasi bisnis? Fondasi bisnis adalah dasar dan fundamental kekuatan dari setiap bisnis. Setiap investor yang akan berinvestasi tidak hanya melihat produk penjualan, tidak hanya melihat cuan dan juga biaya yang terus bisa kita keluarkan, tapi juga bisnis itu harus dilihat dari apa yang menjadi landasannya untuk bisa berkembang dan terpercaya. Salah satu yang banyak dilupakan termasuk oleh saya
Saya dulu waktu memulai usaha nggak terlalu memikirkan legalitas. Ternyata ini sesuatu yang harus diutamakan dari pertama. Legalitas itu bukan biaya, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah investasi untuk pertumbuhan bisnis. Tidak mungkin kita bisa berkembang kalau fondasi kita, kalau landasan kita rapuh. Nah, legalitas ini nanti Mbak Dona, Pak Fadlan bisa menyampaikan, tapi ini yang betul-betul kita harus pikirkan dari detik pertama kita memulai bisnis. Kedua, investor itu mencari 3 hal utama. Apa itu 3 hal utama? Sesuai dengan kita punya logo ya OKOC nih. Ini yang terus menerus kita dorong. Tadi aja saya dari Pondok Indah, orang bilang OKOC, di Cibubur OKOC. Ini semua menjadi kekuatan daripada UMKM yang bergabung di OKOC. Apa itu 3 hal utama? Pertama, produk yang menjawab kebutuhan pasar. Jadi produk dan jasa yang menjawab kebutuhan pasar. Kedua, tim yang kuat. Jadi tidak ada Superman, ada super team. Dan ketiga adalah struktur bisnis yang jelas. Nah, disinilah legalitas memainkan perannya. Karena legalitas itu mencakup salah satunya NIB, merek dagang, perizinan usaha, hingga badan hukum yang bukan hanya sekedar dokumen administratif, PT, CV, atau perusahaan perorangan, tapi badan hukum yang memiliki kejelasan. Kita harus juga pastikan dokumen administratifnya lengkap. Aset untuk meningkatkan kredibilitas dan nilai perusahaan itu ada di landasan dan fondasi bisnis usaha kita. Sehingga nanti pas saat kita butuh akses pendanaan dari perbankan, dari perusahaan pembiayaan, maka kita sudah siap. Akses pendanaan semakin terbuka dan peluang untuk bisa tertib berusaha, tertib administrasi, bankable, dan legally investable itu dimulai dari detik pertama kita memulai usaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, legalitas yang kuat ini akan membuka lebih banyak peluang usaha. Akan membuka peluang bermitra, terutama kemitraan yang strategis. Terbuka peluang untuk mengakses pembiayaan. Terbuka untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Nah, topik pertama kita di Sandi Connect ini ada marketing, AI, dan lain sebagainya. Tapi ini topik yang justru harus masuk ke dalam sesi pertama, yaitu topik legalitas. Oleh karena itu saya apresiasi kepada OKOC Indonesia dan Legal Utama yang terus menghadirkan edukasi praktis bagi para pelaku usaha. Saya akhiri dengan pantun penutup. Mohon cakepnya. Pergi ke pasar beli sayuran. Cakep. Cakep, Cakep, Pulangnya mampir membeli roti. cakep, cakep, Kalau ingin investor pada berdatangan cakep, cakep. bersama OKOC Legal Utama, yuk ikuti pelatihan ini. cakep, Jalan-jalan ke Jelambar membeli cakep, Cakep. Ayo kita ambil gambar sebagai barang bukti. Mari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak Sandiaga Salahuddin Uno untuk sambutannya. Teman-teman kita boleh foto karena tadi udah dikasih pantun sama Bapak Sandi. Dari bukti kita boleh foto bersama, teman-teman boleh untuk Wah, selamat datang Skies Indonesia. Selamat datang juga teman-teman dari DMU, Admin Legal Utama. Selamat datang Mbak Wise, Vanka, Bu Nur Hayati, Mbak Imelda, selamat datang. Oke, baik. Bapak izin untuk saya aba-aba. Boleh teman-teman senyumnya 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Sandi untuk keynote speech-nya hari ini. Sampai bertemu lagi di Sandi Connect selanjutnya, Bapak. Kalau misalnya sedang ada kegiatan lain, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Tapi kalau Bapak masih mau membersamai kami juga dipersilakan. Oke, saya standby, saya mendengarkan. Go ahead. Siap. Terima kasih banyak Bapak Sandi. Teman-teman kita lanjut. Di sini sudah ada narasumber kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Ada Bapak Fadlan. Selamat siang Bapak Fadlan. Ya, selamat siang. Oke, baik. Di sini juga sudah ada Ibu Dona. Selamat siang Ibu. Selamat siang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman, jadi di sini sudah ada narasumber kita, dua narasumber kita yang keren dari Legal Utama. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku langsung serahkan ke Ibu Dona dan Bapak Fadlan. Dipersilakan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oke, terima kasih Mbak Zahra atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dona Marita, SHMH, pimpinan Legal Utama yang juga advokat, lawyer. Oke, kita mulai. Jadi begini Bapak Ibu, kita kan temanya cara bikin investor antri, beresin legalitas, bukan hanya beresin produk. Saya di sini akan menjelaskan kenapa legalitas itu diperlukan untuk usaha Anda, untuk memulai usaha Anda. Satu, yang pertama anatomi bisnis yang dilirik investor. Kan Ibu pengen, Bapak Ibu pengen dong investor untuk mendanai usaha Bapak Ibu. Nah, investor biasa melihat beberapa aspek utama sebelum menanamkan modal. Ada modal bisnis, terus modal bisnis itu ada produk, seperti tadi Pak Sandi bilang, ada siap target pasarnya, bagaimana menghasilkan keuntungan, itu yang A. Terus yang B, potensi pasar. Itu kan kita juga melihat ukuran pasar, market size, pertumbuhan industri, dan peluang ekspansi. Nah, kita nggak usah terlalu berpanjang bahas dari sisi lain, kita kan fokusnya ke bahas legalitas. Jadi langsung aja ke legalitas. Nah, legalitasnya apa yang dibutuhkan untuk usaha Bapak Ibu? Ya, itu tadi seperti di sekilas dibilang Bang Sandi tadi, badan usahanya yang resmi, perizinan lengkap, tidak memiliki sengketa hukum. Nah, kita akan buka juga tentang yang kedua, mengapa legalitas perlu karpet merah untuk pendanaan. Jadi manfaat legalitas itu sebetulnya satu, meningkatkan kepercayaan investor. Jadi investor untuk menanamkan sahamnya atau modalnya, itu dia akan, oh iya dia legalitasnya lengkap loh, berarti kita dari sisi hukumnya aman untuk menanamkan investasi ke perusahaannya UMKM tersebut. Terus yang kedua, memudahkan due diligence atau audit, misalnya audit keuangan, audit hukum, ya apakah usahanya ini bagus ke depan atau gimana. Yang ketiga, mengurangi resiko hukum. Mungkin slide-nya, mengurangi resiko hukum. Yang ketiga, jadi resiko hukum misalnya karena izin yang nggak lengkap, terus digerebek lah istilahnya gitu sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya kan. Terus yang keempat, mempermudah masuknya modal. Ya seperti tadi saya bilang, ketika orang mau nanam, investor mau nanam modal ke perusahaan UMKM, terus kalau legalitasnya nggak lengkap atau nggak lengkap atau kurang, itu kan dia akan berpikir, nih gimana ya posisi kita investasi, aman nggak ya, gitu-gitu. Terus yang berikutnya, pentingnya legalitas dalam sebuah bisnis. Kenapa legalitas itu penting? Yang pertama, sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di sini kan itu tadi, payung hukum kalau ada eh, apa audit segala macam dari pajak, dari keuangan, dari segala macam, ya itu legalitasnya sudah itu udah aman kalau sarana perlindungan hukum. Yang kedua,
syarat kegiatan yang sifatnya untuk perkembangan usaha. Kalau misalnya mau bapak ibu usahanya mau ikut tender, ikut yang kayak seperti itu kan harus untuk mengembangkan usaha itu kan harus lengkap syaratnya. Terus kayak yang ketiga, sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. Nah, Bapak Ibu kalau mau promosi kan orang mesti trust dulu ya ke Bapak Ibu, nggak langsung dia tiba-tiba beli misalnya produk apa, misalnya makanan langsung beli, kan trust dulu biasanya atau yang kayak gitu. Terus yang keempat, sarana pengembangan usaha ke level internasional. Kalau Bapak Ibu mau go internasional, tentu kan negara-negara tujuan itu punya syarat tersendiri, misalnya izin ekspor, izin apa. Jadi selain dari syarat yang perizinan umum, misalnya kayak PT, CV, yayasan, perkumpulan itu juga kalau mau go internasional itu kan harus ada izin khusus ekspornya atau misalnya mau ngimpor barang segala macam. Nah, yang berikutnya masalah hukum yang sering dihadapi pebisnis startup. Nah, ini nih perlu kita kasih edukasi juga. Yang pertama, masalah hukum yang sering dihadapi pebisnis startup, satu, tidak mengantongi izin usaha. Nah, izin usaha itu sering dihadapi masalah hukum dihadapi pebisnis startup, tidak mengantongi izin usaha. Yang kedua, pajak. Nah, pajak ini sebetulnya komponen penting juga untuk kemajuan bisnis Bapak Ibu. Karena untuk ya misalnya yang pajak lama tidak bayar pajak atau tidak lapor pajak, itu masalah yang sering dihadapi juga. Yang masalah berikutnya, tidak adanya perjanjian pemegang saham. Kenapa Legal Utama menyarankan ada perjanjian dulu sebelum usaha, jadi tidak bisa, misalnya kan ada orang dia, oh saudara saya nggak perlu izin. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Nanti susah ketika sengketa, pembuktiannya susah di pengadilan kalau cuman atas kepercayaan doang gitu, atas dasar kepercayaan doang. Jadi di sini juga perlu adanya perjanjian pemegang saham sebelum dibuat badan hukumnya berupa PT atau apa untuk nanti ketika ada masalah kita bisa memperjuangkannya, ini gimana win-win solutionnya. Terus yang keempat, mengabaikan hak kekayaan intelektual haki. Sekarang gini, misalnya Bapak Ibu punya merek, misalnya X gitu ya kan, terus tiba-tiba tidak didaftarkan ke haki, ke mereknya itu. Tiba-tiba yang merek X orang lain udah daftarkan duluan. Nah, Bapak Ibu nanti akan nggak bisa protes gitu. Kenapa merek saya kok yang daftarin duluan malah bisa menggugat saya? Nggak bisa protes karena itulah pelindungan hukumnya merek Ibu, walaupun Ibu udah terkenal, justru kalau mulai terkenal itu harus didaftarkan ke haki. Nah, selanjutnya nanti itulah perlindungan hukum dari sisi merek. Kalau tadi kan perlindungan hukum dari sisi badan usahanya, kayak PT, CV, PT perorangan, yayasan, perkumpulan. Nah, terus itu yang tentang masalah hukum yang sering dihadapi pebisnis startup. Sekarang berikutnya yang risiko jika legalitas tidak lengkap. Satu, investor membatalkan investasi. Pasti investor mau cari aman dong tentang investasi, dia mau kemana, gimana syarat-syarat izin dan segala macam. Yang kedua, valuasi perusahaan menurun. Ya, terus yang ketiga, pendanaan tertunda. Nah, kenapa tertunda? Seperti tadi saya bilang, karena legalitasnya nggak lengkap, kita investor, apalagi perusahaan besar, mungkin Pak Sandi lebih tahu, itu kan akan menunda pendanaan kalau legalitasnya nggak lengkap, karena merasa, weh, takut nanti gimana-gimana timbul masalah atau segala macam. Terus yang keempat, potensi gugatan hukum. Kalau legalitas nggak lengkap, misalkan kayak tadi, nggak ada mereknya, terus digugat sama orang lain. Mereknya nggak didaftarkan di haki, maksud saya. Terus digugat sama orang lain. Akhirnya bisa jadi panjang ceritanya. Makanya itu kami menyarankan untuk legalitas diurus di awal. Terus jenis-jenis usaha yang bisa dipilih untuk perlindungan hukum usaha Bapak Ibu. Nah, itu kalau untuk perlindungan hukum itu misalnya Bapak Ibu bisa pilih beberapa ini yang saya sebutkan ini. Satu, PT biasa,
yang kedua PT perorangan, yang ketiga CV. Nah, kalau untuk pendalaman materi jenis-jenis usaha yang bisa dipilih mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Fadlan karena beliau yang notaris. Kebetulan saya lawyer, advokat, pengacara. Nah, oke, mungkin bisa terima kasih, sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Fadlan tentang jenis-jenis usaha yang bisa dipilih untuk perlindungan hukum usaha Bapak Ibu. Silakan Saudara Fadlan. Dari saya limpahkan ke Saudara Fadlan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fadlan. Oke, silakan Saudara Fadlan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar jelas ya suara saya ya? Terdengar, Bapak. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sandiaga Uno selaku founder OKOC, Pak. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan, mungkin kalau dari segi notaris, saya akan menyampaikan materinya secara sederhana saja, tidak perlu kaku. Mungkin nanti slide yang akan saya tampilkan juga nggak akan terlalu kaku juga sih. Mudah-mudahan bisa user friendly lah, seperti itu, user friendly dalam kondisi apa 4.0 ya, kita mengikuti perkembangan zaman seperti itu, perkembangan zaman di mana badan usaha pun juga harus mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebelumnya saya tadi mengucapkan juga terima kasih Pak Sandiaga Uno sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan terutama dari founder legal utama, saya menyebutnya Unidona, yang juga memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Izin saya share screen ya materinya. Oke, kami matiin dulu slide saya. Oh, udah ya. Oh, udah matiin slide saya. File. Kalau izin saya agak ini ya, sebentar. Oke, saya share screen dulu. Agak lemot ini ya, maaf. Masuk nggak slide-nya? Maaf. Masuk, Pak. Masuk ya. Saya full screen dulu.
Judul tema yang akan saya sampaikan mengenai badan usaha yang tepat, bisnis yang kuat. Itu tagline di mana kita sebagai pelaku usaha perlu memahami mengenai badan usaha yang akan kita jalankan. Maksud di kalimat tepat di sini adalah bahwa kita sebagai pelaku usaha harus menentukan jenis badan usaha apa yang akan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk di bisnis yang kuat berarti artinya harus jelas legalitasnya agar investor sebagai penanam modal juga tidak ragu ketika menanamkan modalnya pada badan usaha yang kita buat. Nih, belajar usaha dulu bisnis. Ini agak sedikit blooper ya. Sebelum kita mulai, lupakan dulu peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Mungkin di sini sudah pada tahu soal masalah perpajakan ya, di mana ada badan usaha yang perpajakannya sekarang diatur di dalam PP tahun 2020, PP nomor 20 tahun 2026 berkaitan dengan perpajakan, di mana pajak untuk PT sekarang sudah dikenakan 22% kalau tidak salah. Yang dulunya adalah 0,5% PT, CV. Nah, sekarang ini diberlakukan untuk PT perorangan dan pribadi. Dan lupakan juga MEG yang sedang viral ya, karena kita tahu sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, kita lewat dulu itu. Kita fokus pada materi ini supaya kita sama-sama memahami arti penting dari pelaku usaha yang akan menjalankan badan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Pada prinsipnya kita harus mengetahui dulu bentuk badan usaha yang akan kita jalankan. Di sini saya membaginya dalam 7 bentuk badan usaha yang nanti akan mengerucut menjadi 5, di mana di sini ketika kita memilih badan usaha yang tepat menentukan legalitas, perlindungan aset dan peluang investasi badan usaha, itu ada PT, itu terbagi saham, tanggung jawabnya terbatas. Lalu untuk PT perorangan, itu PT khusus satu pendiri, modalnya mulai dari 50 juta rupiah. Nah, itu nanti bisa teman-teman akses di website AHU. Itu teman-teman bisa akses, nanti ada menu di situ PT perorangan yang bisa diakses secara langsung. Tapi jika teman-teman tidak paham mengenai tata cara membuat PT perorangan, bisa dikonsultasikan melalui legal utama, seperti itu. Lalu CV, di mana CV ini adalah perseroan komanditer, di mana organnya itu terdiri lebih dari 1 orang. Ada sekutu aktif dan pasif. Nah, di sini resiko tidak terbatas artinya apa? Pihak yang mendirikan CV itu bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Berbeda dengan PT. Ketika kita mendirikan PT, tanggung jawab kita itu sudah terbatas. Karena ada bentuk saham atau lembar saham yang kita store pada kas perusahaan. Seperti itu. Lalu koperasi. Koperasi ini pada umumnya adalah badan usaha yang bentuknya berbadan hukum, di mana dia berbasis kepada anggota, prinsipnya adalah kekeluargaan. Maksud berbasis anggota di sini adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota, dan anggota berhak menentukan dari apa yang menjadi anggaran dasar koperasi, dan keputusan berada di rapat anggota. Untuk yayasan, yayasan sifatnya kepada sosial, nirlaba, bukan bagi hasil. Jadi artinya untuk menguntungkan anggotanya atau organ yang di dalam yayasan. Dan dia bukan profit oriented. Makanya teman-teman ketika memilih badan usaha atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum, teman-teman harus pastikan dulu tujuan yang akan dibuat itu seperti apa, atau kegiatan usaha yang akan dilakukan seperti apa. Beda lagi dengan perkumpulan. Kalau perkumpulan itu adalah komunitas berbadan hukum, dia non-profit, di mana dia dibatasi kegiatannya. Ada sosial, kemanusiaan, budayaan. Nah, kalau untuk perkumpulan, dia prinsipnya untuk satu hobi yang sama, dan orangnya harus yang punya visi yang sama. Berbeda dengan konteks yayasan. Kalau yayasan bisa semua orang masuk sepanjang visi dan misinya sesuai. Nah, untuk UD atau firma itu adalah usaha perorangan yang paling sederhana. Kalau firma hampir mirip dengan CV, cuman dibangun dengan nama bersama. Kalau untuk firma, dia lebih kepada
tahapannya untuk kegiatan usaha, bukan usaha, lebih biasanya dikenal dengan firma hukum, karena dia menggunakan usaha nama bersama, seperti itu. Saya lanjut ya. Nah, ini kita bisa lihat mengenai 5 jenis badan usaha yang tadi saya kerucutkan dari 7. Ini yang biasanya umum atau lazim dipakai oleh pelaku usaha. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Karena ini waktunya terbatas, saya lanjut ke slide selanjutnya, nanti akan dibagikan materinya ya. Oke, saya lanjut. Oke, PT perorangan versus PT modal. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. PT perorangan versus PT modal, mana yang tepat untuk Anda? Nah, untuk PT perorangan, solusi revolusioner untuk UMKM pemula. Didirikan oleh satu orang saja, modal terjangkau, dan proses pengesahan cepat melalui Kemenkumham. Sekarang namanya Menteri Hukum ya, bukan Kemenkumham lagi. Ideal untuk wirausaha tanggal yang ingin segera memiliki legalitas resmi tanpa ribet. Pendirinya minimal 1 orang, modal di dasar fleksibel, prosesnya cepat dan efisien. Karena ketika kita sudah menyatakan mendaftar di sistem AHU, itu nanti akan muncul namanya sertifikat keterangan terdaftar, hampir mirip dengan CV. Karena prinsipnya kalau PT perorangan, dia bisa dikategorikan PT, tapi dia bukan badan hukum sebenarnya, tapi lebih kepada badan usaha saja, makanya dia sifatnya pencatatan, bukan pengesahan. Lalu untuk PT persekutuan modal, nah ini yang PT biasa, wadah hukum wajib jika Anda ingin menarik investor membeli porsi kepemilikan saham secara resmi, memberikan kepercayaan penuh kepada calon pendana, mereka terlindungi hukum. Lalu ini didirikan oleh 2 pendiri, kepemilikan sahamnya terbagi, siap menerima investasi eksternal. Jadi ketika kita mendirikan PT, yang membuat akta PT-nya adalah notaris. Dan ketika PT itu akan didirikan, perlu disiapkan modal yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi, seperti itu. Saya lanjut ya. Ini bahasa sederhananya undang-undang usaha, maksud saya undang-undang usaha itu adalah undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha ataupun badan hukum atau perizinan lainnya, bisa dipahami karena sekarang sudah canggih teknologi, kita sudah bisa memahami, bahkan sudah ada AI yang bisa menerjemahkan apa yang kita tanyakan. Yang terpenting adalah aplikasinya. Ketika aplikasi ini dijalankan oleh pelaku usaha, kita harus memahami dulu badan usaha. Pilih bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan skala Anda. Juga jangan diabaikan akibat hukumnya, pahami konsekuensi dan tanggung jawab dari bentuk usaha. Dan 3, kendala dan solusi antisipasi hambatan sejak awal agar usaha berjalan dengan lancar. Nah, ini juga ada OKOC mungkin bisa memfasilitasi agar badan usaha yang dipilih oleh pelaku usaha tidak menjadi miskomunikasi seperti itu. Karena sayang ketika badan usaha itu didirikan, tidak bisa digunakan, kan harus bikin lagi pendirian usaha yang baru ya, seperti itu. Makanya perlu diperhatikan detail-detailnya ketika kita akan mendirikan badan usaha, seperti badan usaha yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Legalitas bukan sekedar formalitas, ini adalah nyawa bisnis Anda. Banyak pelaku UKM menganggap legalitas sebagai beban biaya, padahal legalitas adalah fondasi utama yang menentukan seberapa bertumbuh dan dipercaya oleh pemilik modal skala nasional. Nah ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno, bahwa legalitas itu bukan formalitas, tapi dia adalah nyawa. Bagaimana investor yakin atau safe terhadap modal yang disetor kepada badan usaha kita, sementara kita tidak punya legalitas, artinya berarti kita usaha kita tidak ada ruhnya gitu ya. Nah, sama hampir mirip dengan bangunan yang ada di sebelah. Ilustrasinya seperti itu. Jadi hanya sekedar fondasi saja, cuma tidak ada bangunannya. Sehingga uang yang disimpan oleh investor itu tidak aman. Ini contoh sederhana rumah, ini bisa dicuri, bisa dimaling oleh orang gitu kan, bisa dipindahkan gitu. Nah, fondasi utama, tanpa legalitas yang kuat, bisnis Anda seperti bangunan di atas pasir, mudah goyah saat tekanan datang. Pendorong pertumbuhan legalitas membuka ke akses pendanaan, kontrak besar, ekspansi mungkin dijangkau tanpa dokumen resmi. Oke. Nah, jangan lupakan KBLI dan update peraturan.
KBLI adalah kode klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia. Artinya ketika kita menjalankan usaha, kita perlu mengetahui dulu jenis usaha apa yang akan kita jalankan. Karena di dalam peraturan KBLI itu ada nomor-nomornya, nomor-nomor KBLI yang nanti akan merefer kepada bentuk perizinan kita melalui OSS. Nah, OSS itu adalah Online Single Submission, di mana pelaku usaha ketika menerima atau menjalankan kegiatan usahanya, produknya atau izinnya akan diterbitkan oleh OSS seperti itu. Nah, klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia berkembang seiring kebutuhan pelaku usaha. Dulu ada tahun 2017, ada peraturan BPS-nya, lalu 2020, dan sekarang tahun 2025. Jadi bagi para pelaku usaha, pastikan terlebih dahulu nomor KBLI yang akan dijalankan ketika menjalankan kegiatan usaha. Jadi ketika datang ke notaris, sudah tahu KBLI yang akan dijalankan, yang mana nih? Nah, nanti sebelum dibuatkan akta pendiriannya, teman-teman atau rekan-rekan sudah bisa cek dulu di OSS sambil mengecek ini resikonya apa ya? Rendah kah? Menengah tinggi kah? Menengah rendah kah? Nah, kalau untuk resikonya rendah, itu NIB saja sudah cukup. Tapi kalau dia menengah tinggi, atau menengah tinggi sampai ke tinggi, dia ada izin lanjutan. Apalagi sekarang sudah ada penambahan AMDAL. Jadi harus dipastikan dulu jenis usaha yang akan dijalankan itu sesuai dengan KBLI atau tidak. Oke, saya lanjut. Produk laris saja tidak cukup. Yang lihat investor besar adalah investor tidak hanya melihat seberapa viral produk Anda di media sosial, mereka meneliti transparansi tata kelola perusahaan, kejelasan struktur kepemilikan saham, kepatuhan terhadap regulasi hukum, akta otentik dari notaris sebagai jaminan kepastian modal. Nah, ini sama halnya dengan sebuah yang tadi ilustrasi bangunan tadi ya, pasir saja, tapi tidak ada rumahnya, tidak ada ornamennya, tidak ada interiornya, gitu kan. Jadi apa yang bisa memberikan jaminan kepada investor ketika dia menanamkan modal yang cukup lama, tapi badan usahanya tidak jelas dan tidak ada legalitas yang pas. Makanya ini kami sarikan supaya rekan-rekan bisa lebih memahami secara sederhana bagaimana notaris itu bekerja dalam membuat akta pendirian perusahaan. Nah, mengapa legalitas adalah karpet merah? Tanpa atau otentik, investor tidak memiliki jaminan atau dana suntikan legalitas yang rapi, berarti Anda membuka pendanaan tanpa batas. Dari angel investor, investor berinvestasi pada struktur bisnis yang bukan sekadar produk laku. Nah, untuk produk yang laku ini juga kita harus memahami mengenai hak kekayaan intelektual, di mana pemilikan kita bisa saja produk kita digugat atau merek kita digugat karena kita tidak mendaftar. Itu salah satu bentuk output ketika kita sudah menjalankan kegiatan usaha. Produk yang kita sudah jalankan, ya berarti outputnya harus jelas baik dari izin ataupun dari mereknya. Ini badan poin paling terpenting yang saya sarikan mengenai tema pada hari ini adalah badan usaha legal sama dengan magnet utama investor, investasi. Bisnis rumahan beda dengan berbadan hukum. Investor nasional tidak akan menyuntikkan ratusan juta ke rekening pribadi, mereka hanya akan menyuntikkan ke rekening resmi atas nama PT yang aktanya sah di mata hukum dan dibuat oleh notaris. Nah, legalitas ini adalah surat kepercayaan pertama. PT Perorangan atau PT Persekutuan Modal adalah kepercayaan pertama yang membuktikan bisnis terstruktur dan siap menerima investasi. Nah, ini pisahkan dompet pribadi dan dompet bisnis. Jadi ketika teman-teman akan menjalankan usaha, memang kalau untuk pelaku UMKM standarnya bikinnya kalau nggak PT CV. Nah, cuman perlu diketahui ketika CV siap-siaplah dengan kata pribadi. Karena ketika kerugian itu dialami oleh CV dan merugikan pihak ketiga, kata pribadi kita ini masuk loh dalam konteks tanggung jawabnya. Karena di situ kita tidak memisahkan kekayaan pribadi kita untuk mendirikan badan usaha atau badan hukum. Nah, prinsip utama, lindungi dompet keluarga Anda. Salah satu manfaat terpenting dari memilih badan hukum yang tepat adalah harta pribadi dan harta bisnis. Jadi perlu dibedakan. Ketika uang masuk itu dalam harta pribadi, ya berarti nanti pelaporan pajaknya masuknya ke dalam harta pribadi.
Nah, makanya ketika kita sudah mendirikan badan usaha atau badan hukum, nanti outputnya akan keluar namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak yang melalui akun sistem aktivasi akun Cortex. Nanti dia akan menarik data dari SKT atau SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum. Kalau valid, dia akan keluar permohonan NPWP dan nanti dia akan terintegrasi di OSS seperti itu. Tanpa badan hukum, harta pribadi, dan bisnis bercampur. Nah, ini yang akan menjadi polemik kita sebagai pelaku usaha ketika kita tidak merencanakan badan usaha atau badan hukum yang akan kita pilih, pasti nanti akan bercampur mana yang aset, mana yang harta pribadi. Nah, dengan badan hukum, aset bisnis pribadi terpisah secara hukum, tanggung jawab yang di sektor keluarga Anda aman dari resiko operasional bisnis. Ini poin terpenting, mitigasi masuk akta perjanjian pemegang saham shareholder agreement yang dibuat pelindung terbaik hak-hak penduduk UKM. Nah, ini ada perbedaan. Ketika perjanjian itu dibuat di bawah tangan, kekuatan hukumnya hanya mengikat sebagai para pihak. Sementara ketika akta otentik notaris, dia sah di mata hukum dan perbuatan itu diakui oleh negara dan memiliki kekuatan penuh. Nah, ini 3 langkah konkret untuk menuju tahapan badan usaha yang efisien dan aman. Yang pertama adalah kita perencanaan. Kalau untuk PT, CV, koperasi, yayasan, sekarang aturannya sudah menggunakan nama 3 suku kata. Dan kita harus menggunakan nama yang unik. Kenapa harus menggunakan nama yang unik? Karena ketika kita akan mendirikan badan usaha yang akan kita pilih, notaris akan mengecek dulu di AHU, di Kementerian Hukum, untuk memadupadankan apakah nama ini sudah pernah digunakan apa belum. Jika nama ini sudah digunakan, maka akan ditolak. Nah, kalau ditolak, kita harus memesan nama baru. Makanya harus dipastikan kita sebagai pelaku usaha jangan salah dalam memilih nama usaha, badan nama perseroan kita atau nama PT kita, dan di mana ketika nama PT kita sudah oke, tidak ada masalah, itu bisa lanjut ke dalam tahapan pendirian akta. Nah, ini di tahapan eksekusi. Hubungi notaris untuk akta dan SK Kemenkumham. Lalu operasionalnya yang tadi saya sampaikan, NIB lewat OSS untuk izin usaha, dan di mana di situ ada NPWP dan berkaitan tanpa izin usaha lanjutan. Itu ada checklist yang paling terpenting adalah dalam materi ini, pastikan nama perusahaan, unik cek ketersediaan di AHU online, siapkan KTP seluruh pendiri, tentukan bidang usaha sesuai KBLI terbaru, dan pilih kantor notaris yang berpengalaman dalam pendirian badan usaha UMKM. Mulai sekarang, legalitas adalah investasi, bukan biaya. Setiap bisnis besar dimulai dari keputusan kecil yang tepat. Memilih wadah hukum yang benar hari ini adalah keputusan yang akan Anda syukuri di masa depan. Saat investor antri, kontrak besar datang, dan keluarga Anda terlindungi. 5. Jenis badan usaha, PT, CV, koperasi, yayasan, dan perkumpulan. Pilih yang paling sesuai dengan visi bisnis Anda. 3. Langkah praktis, perencanaan, eksekusi, dan operasional, roadmap jelas menuju legalitas penuh. Keputusan penting, hubungi notaris terpercaya Anda hari ini dan mulai perjalanan legalitas bisnis Anda. Bisnis tanpa legalitas seperti rumah tanpa pondasi mungkin terlihat megah dari luar tapi rapuh dari dalam. Nanti ada sesi tanya jawab. Buat rekan-rekan yang ingin bertanya, itu tadi sudah saya batasi. Ya, mudah-mudahan pertanyaannya sesuai dengan koridor yang sesuai dengan disampaikan dalam slide ini ya. Pertanyaannya tentang pemilihan bentuk badan usaha yang tepat, tentang akibat hukum, dan pertanyaan prosedur. Ini ada sedikit, semoga materi ini bermanfaat buat rekan-rekan yang akan menjalankan badan usaha selama berbisnis. Hati-hati, pahami prosedur, ikuti aturan undang-undang, dan kalau tidak paham silakan berdiskusi. Saya juga punya TikTok dengan kata notaris, silakan di-follow, ataupun Instagram. Mungkin di situ juga saya share juga mengenai keilmuan, mengenai kenotariatan secara gratis. Jadi teman-teman nggak perlu ragu kalau tanya-tanya atau bisa melalui Ibu Dona selaku legal utama. Ya, demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, terima kasih izin, banyak. Ya, Ibu. izin admin, saya menampilkan kontak person legal utama. Tadi saya kelupaan. Boleh, Ah, Ibu. ah. Dipersilakan. Oke, sebentar, saya itu dulu. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin setelah sesi ini bisa mengontak kami admin legal utama nanti yang kontak personnya mungkin sebentar. Iya, di akhir. Bentar saya tampilkan dulu. Sebentar. Oke, sambil menunggu, mungkin teman-teman yang mau Ya. bertanya boleh Oke, diketik oke, dulu. mungkin. Iya, iya. Oke. Mungkin teman-teman bertanya. Ini teman-teman. Bapak Ibu sekalian, bagi itu tadi udah. Iya. Soalnya dia harus praktis, Pak. Oh. Mungkin saya kembalikan dulu ke panitia untuk mungkin ada yang bertanya karena ini lagi diinikan dulu kontaknya. Oke, baik. Teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau kalau misalnya terkendala boleh ketik di kolom chatnya ya teman-teman. Izin panitia, saya tampilkan kontak kami. Ini untuk yang Bapak Ibu mungkin ada mau bertanya tapi sungkan di live ini itu bisa hubungi legal utama. Untuk nomor admin itu yang sudah ada, nomor saya pun sudah ada, bebas. Uh-uh. Mungkin kalau mau berkontak dengan Pak Fadlan juga bisa lewat saya, karena kita satu tim gitu. Tadi ada yang bertanya kontak Pak Fadlan, ya kan? Nah itu 0889 80713838 admin kami. Terus juga bisa kalau pengen tahu legal utama di website www.legalutama.com atau bisa dilihat di layar untuk kontaknya ada di layar. Silakan kalau yang mau catat, mau tanya-tanya apa. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dona dan Bapak Fadlan untuk materinya tadi. Teman-teman, kalau misalnya masih banyak yang belum mengerti atau masih banyak yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan dulu di kolom chat karena kita masih ada sesi diskusi. Nanti kalau misalnya menghubungi Ibu Dona dan Bapak Fadlan, boleh setelah acara. Teman-teman ada yang mau nanya atau masih malu-malu? Oke, di sini sudah ada yang raise hand, Mas Arafat. Boleh silakan Mas Arafat, open mic-nya. Assalamualaikum Kak Zahra, Pak Fadlan, Uni Dona, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Ayat Alas Adha, Coachku. Assalamualaikum. Juga teman-teman. Waalaikumsalam. Lanjut, Kang. Oke, siap. Sebenarnya pertanyaannya begini, Uni Dona dan Pak Fadlan. Berawal dari perjalanan saya sama adinda saya nih. Dia tuh sebenarnya secara pengembangan produk udah oke, luar biasa. Dia bilang marketnya begini begitu, walaupun saya belum baca secara data gitu ya, belum minta hitam di atas putihnya. Hanya tipe orangnya tuh
untuk hal-hal seperti legalitas, administrasi bisnis itu cenderung kayak ya abai aja lah nanti aja lah. Saya khawatirnya nanti orang-orang yang tipe seperti itu malah pas baru kena masalah barulah nyari konsultan. Ada nggak kasus-kasus kayak gitu di Unidona dan Pak Fadlan gitu? Karena kan tidak teredukasi secara bisnis duluan gitu, tapi lebih ke jualan dulu deh, nanti aja ngurusinnya. Nah kayak gitu. Akhirnya kan malah ke lubang dulu, baru dia ngurusin gitu. Nah kalau kita, alhamdulillah yang udah di sini kan mungkin udah hot market lah, udah teredukasi, tinggal closingnya gitu. Tapi kalau adinda saya ini ataupun tipe-tipe orang seperti ini kan dia nggak sempet nih buat belajar kayak kita gini, kemudian juga nggak teredukasi, dia cold dan dia malah pas ada masalah baru nyari konsultan gitu. Jadi eh, inti pertanyaan saya tuh gimana sih dari kami ya sekarang yang udah teredukasi duluan nih dari Pak Fadlan dan Bu Unidona nih untuk meng, apa ya merayu ataupun kasih hidayah ya lah. Ilham makan milik Allah nantinya. Tapi gimana sih biar kami bisa menyadarkan mereka nih bahwa ini tuh urgent sebelum kamu nanti jatuh atau ada masalah di bisnis, mending diurus duluan gitu. Nah, itu mungkin inti pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan semuanya. Terima kasih banyak. Sukses selalu Bu Dona, Pak Fadlan dan OKOC Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Arafat. Boleh dari Ibu Dona atau Bapak Fadlan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Arafat? Mungkin Pak Fadlan yang bisa bantu jawab. Silakan Pak Fadlan. Ya udah. Mas Arafat ya. Salam kenal Mas. Salam Pak dari Kota Bandung, Pak. Kota Bandung? Dekat kita Pak, alhamdulillah. Cimahi Oh Bandung. iya, saya Kota Cimahi. Kemarin saya follow Instagramnya juga. Iya, jadi gini, Mas Arafat ya. Pada poinnya, ketika kita menjalankan badan usaha atau kegiatan usaha yang belum memulai dengan badan hukum atau badan usahanya, saran saya lebih baik bikin perjanjian dulu aja. Perjanjian nggak apa-apa dibuat di bawah tangan atau dibuat dengan notaris. Saya pernah ada juga klien yang modelnya kayak begini. Awal mulanya kerjasama, di mana pihak pertama punya keahlian, pihak kedua punya modal. Kan? Pihak pertama punya keahlian, pihak kedua punya modal. Nah, DKN ini kan nanti kan akan dikonversikan menjadi apa namanya uang. Nah, kalau dari yang pemodal bagi hasil atau keuntungan, share profit lah ya. Tapi pada konteksnya, ketika dia dibuatkan perjanjian di bawah tangan, itu kekuatan hukumnya hanya membuktikan kepada kedua belah pihak. Nah, makanya perlu ada kehadiran saksi ketika perjanjian itu dibuat, agar menguatkan ketika perjanjian itu dibuat di bawah tangan dan bermasalah, itu bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Syaratnya apa? Harus ada saksinya. Atau kalau mau dibuatkan dengan akta notaris lebih kuat lagi karena kekuatannya pembuktiannya sempurna. Di dalam akta notaris itu sudah ada saksi di dalamnya, seperti itu. Kalau dia cuman hanya apa namanya, cuman hanya ini, kalau misalnya ya paling kan berkaitan sama soal masalah biaya ya. Nah, itu tinggal ada pilihannya. Notaris itu bisa melakukan legalisasi atau warmarking. Kalau legalisasi itu penandatanganan perjanjiannya di hadapan notaris tapi belum ditandatangani. Jadi konsep draftnya dibuat oleh para pihak, notaris hanya mengesahkan tanda tangannya, bukan perbuatan hukumnya. Sementara kalau untuk warmarking, notaris hanya bertanggung jawab terhadap surat itu didaftarkan di kantor notaris. Nanti bisa dilihat deh di TikTok saya di kata notaris, di situ saya jelaskan perbedaan legalisasi, warmarking, apostil, terus apa namanya jenis badan usaha, badan hukum yang mungkin pembahasannya ringkas, tapi mudah-mudahan bisa dipahami karena di situ saya bukan per chapter bikin videonya, jadi satu kali teks selesai gitu, dan mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu. Itu satu. Nah, yang kedua, ketika perjanjian itu sudah dibuat oleh para pihak, ya berarti tinggal next selanjutnya mau gimana nih? Kalau berjalan bagus, ya jalankan. Saran saya bikin badan usaha. Lebih prefernya sih lebih baik ke PT. Kenapa? Karena
yang tadi saya sudah sampaikan di dalam slide. Kayaknya nge-freeze Pak Fadlannya Kak Zahra. Iya, Pak Fadlan, apakah Oke, bisa? tapi poinnya saya tangkap kok. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Fadlan. Jadi saya ada dialog nanti untuk adik saya atau tipe-tipe circle saya, network saya yang begini gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi kebaikan dan manfaat buat Unidona sama Pak Fadlan nantinya ke depan. Makasih banyak ya. Baik, terima kasih banyak Mas Arafat. Mohon maaf ini Pak Fadlannya mungkin masih nge-freeze. Kita sambil menunggu Pak Fadlan. Mungkin dari Ibu Dona ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Ya mungkin intinya sih sama dengan Pak Fadlan ya. Bentar. Oh maaf, tadi itu laptop saya habis baterainya. Jadi saya langsung pakai handphone aja, biar gampang. Oke, baik. Nggak apa-apa, Bapak. Ya, saya lanjutin tadi yang Pak Arafat ya. Jadi gitu, ketika Mas Arafat sudah membuatkan atau temannya membuatkan perjanjian, langkah selanjutnya lebih baik bikinnya PT. Kenapa bikin PT? Karena kondisinya dia sudah memisahkan harta pribadi menjadi harta yang terpisah. Jadi tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang di-store, tidak menyangkut lagi harta pribadi. Kalau misalnya tidak dibuatkan badan usaha bentuk PT, ya siap-siap aja harta pribadi akan tergerus. Karena prinsipnya kalau perjanjian itu sudah ada aturan hukumnya seperti itu ketika menjalankan badan usaha. Kira-kira seperti itu ya Mas ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fadlan untuk penjelasannya. Di sini juga ada pertanyaan dari kolom chat. Ada dari Mbak Caca. Izin saya bacakan, Pak Fadlan. Izin bertanya, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, masih cukup banyak pelaku usaha, khususnya yang baru memulai UMKM, yang menganggap pengurusan legalitas itu rumit dan membutuhkan biaya besar. Menurut Bapak Ibu, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan untuk mulai tertib secara hukum tanpa merasa terbebani? Izin saya coba jawab. Jadi begini, kalau saran dari saya, izinnya mungkin step by step ya. Mungkin kalau usaha itu dimulai dari perizinan umum dulu, misalnya PT-nya dulu dibuat. Terus nanti jadi paralel berjalannya. Izin umumnya dulu dibuat, misalnya PT dibuat. Terus misalnya gini, mendirikan sebuah restoran. Ya udah PT-nya dulu, terus nanti sambil berjalan bertahap, dibikin juga halalnya, BPOM-nya, karena emang karena pendanaannya terbatas, dana UMKM terbatas, saya menyarankan step by step, tapi memang jangan terlalu jauh jaraknya. Karena kalau namanya misalnya contoh aja gitu ya, itu restoran, itu kan kadang-kadang kelihatan sama petugas-petugas, oh ini belum ada halalnya, oh gini-gini. Makanya saya sarankan step by step. Mungkin ada saran dari Pak Fadlan yang lebih detailnya, silakan Pak Fadlan. Ya tadi yang bertanya siapa ya di kolom chat? Dari Mbak Caca, Pak. Oh Mbak Caca. Ya. Untuk Mbak Caca, untuk pelaku usaha baru lebih baik pahami dulu aja aturannya. Walaupun memang kita menjalankan usahanya. Nah, kita misalnya mau menjalankan usaha apa? Kita cukup banyak lah informasi mengenai apa jenis usaha yang bisa ditampilkan oleh AI. Tinggal kita search aja di Google, kita mau menjalankan badan usaha apa nih, yang cocok seperti apa, terus resikonya seperti apa. Karena kan apa namanya kecanggihan teknologi ini udah nggak bisa terbendung concern juga terhadap berkaitan usaha yang menjalankan badan usaha seperti itu. Jadi badan usaha atau badan hukum yang ingin dijalankan kalau untuk pelaku usaha yang ya kalau untuk rumahan contohnya dia nggak bikin CV. Tapi kalau misalnya pendanaannya akan masuk investor besar, saran saya bikinnya PT. Tapi kalau nggak mau ribet-ribet banget, bikin PT perorangan. Kayak gitu.
Oke, baik. Mbak Caca, sudah cukup jelas? Sudah cukup terjawab? Boleh dikasih reaction atau diketik lagi di kolom chat Mbak Caca. Oke, sambil menunggu Mbak Caca. Oke, baik. Sini udah ada jawaban. Terima kasih Bapak Ibu sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Mbak Caca. Kita lanjut. Di sini ada yang raise hand kembali, Ibu Emi dari Sukabumi ya Ibu. Boleh Ibu Emi open mic-nya. Ya, gini Pak, eh soalnya kan saya tuh bikin siup, siup tuh terus perorangan, perusahaan perorangan. Tapi kemudian eh saya mau memulai usaha baru di bidang fashion. Asalnya saya di Batu Akik. Dulu saya pakai siup. Nah, ada yang ngasih tahu tuh dari Deparinda, katanya Bu, siupnya bisa diganti sama NIB. Nah, itu katanya sekarang udah nggak usah pakai siup, Pak, pakai NIB aja. Itu bagaimana itu, Ya, Pak? Itu saya nggak ngerti itu maksudnya gini. Kalau misalkan ya jadi saya, gini, ini ya oke. ya gitu. Hah? Coba, jawaban Saya dari jawab Bapak. putus-putus suaranya ya. Saya, Iya, saya ya jawab dulu benar. satu ya. Iya, boleh. O- Halo? Ya, suaranya Ya, kedengar nggak? kedengar, Oke, Pak. Kedengar. Ya. kalau untuk sinyalnya Super kurang orang. bagus ya. Izin Oke, bisa Bapak, saya mulai? putus-putus suaranya di Bapak Ya, Fadlan. putus, Ya, ya. saya udah tangkap sih yang dimaksud apa. Bisa langsung saya uraiin aja ya? Boleh, Pak. Bisa langsung saya... Oke, oke gini. Buat pelaku usaha yang sudah sampai ke DP Rindak, memang SIUP itu sudah tidak berlaku lagi semenjak ada peraturan OSS. Di mana sekarang itu OSS itu sudah basisnya resiko. Nah, kalau ketika kita bicara lagi SIUP itu bicara zaman kolonial, udah zaman lama. Walaupun memang kondisinya masih ada pemerintah daerah yang menerapkan SIUP, tapi SIUP terbatas namanya. Di mana pelaku usaha ketika sudah menjalankan kegiatan usahanya semuanya sekarang sudah terintegrasi melalui OSS. Nah, tingkat resiko dari kegiatan usaha ini ada rendah, ada menengah rendah, ada menengah tinggi, ada tinggi. Nah, kalau untuk yang standar saja, untuk usaha, katakanlah perdagangan, itu standarnya biasanya KBLI-nya 46100. Perdagangan umum barang dan jasa, itu standar. Nah, itu izinnya rendah. NIB saja sudah cukup sebagai izinnya. Jadi tidak perlu menggunakan izin lanjutan. Karena NIB itu juga bisa digunakan sebagai domisili. Plus sama untuk izin ekspor impor atau angka pengenal APU kalau nggak salah. Gitu kira-kira? Ya. Oke. Berarti kalau misalkan seperti UMKM seperti saya itu cukup NIB aja ya, Pak. Walaupun misalnya kita Cukup, cukup ya. cukup. Karena kalau dengan PT perorangan pun NIB-nya akan terbit. Oke. Makasih, Pak. Iya, iya sama-sama. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fadlan untuk jawabannya dan Ibu Emi atas pertanyaannya. Boleh izin saya lanjut di pertanyaan terakhir. Ini ada dari Bapak Noprianto. Izin saya bacakan. Izin bertanya untuk pembuatan akta notaris, legalitas, atau earmarking, apakah harus di notaris tempat usaha berada atau bisa oleh semua notaris lintas wilayah? Jadi gini, notaris itu ada aturannya di dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris itu memiliki wilayah kerja dan wilayah jabatan. Nah, wilayah jabatan notaris contoh saya misalnya Kota Cimahi. Nah, wilayah jabatan saya adalah Jawa Barat. Jadi, pada prinsipnya notaris itu boleh membuat akta di mana para pihak itu tempat tinggal. Misal contoh sederhana seperti ini. PT-nya kita mau jalankan di Jakarta, tapi para pihaknya ada di Jakarta. Boleh nggak notarisnya ke Jakarta? Nggak boleh, karena sudah melanggar wilayah jabatannya. Tapi kalau orangnya
datang ke kita, bikin PT-nya di kita di wilayah Jawa Barat, boleh nggak? Ya boleh, karena tidak melanggar wilayah jabatan. Misalnya seperti itu. Jadi istilahnya tidak ada notaris yang apa namanya nyebrang lah gitu. Kalau misalnya boleh nggak misalnya mendirikan PT-nya berkedudukan di Jayapura, sementara orang-orangnya ada di apa di Bandung atau di Cimahi, ya boleh nggak ada masalah. Sepanjang para pihaknya itu ada di wilayah jabatan notaris, itu bisa bikin PT-nya di mana saja di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan pada umumnya masyarakat itu masih bingung nih antara perbedaan notaris sama PPAT. Jadi mereka berpikir kalau notaris itu harus selalu berhubungan dengan jual beli. Padahal kewenangan tersebut bukan di notaris tapi di PPAT. Makanya perlu dipastikan notaris itu belum tentu PPAT dan PPAT itu belum tentu notaris. Karena notaris itu diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara PPAT diangkat oleh SK Badan Pertanahan Nasional. Nah, ketika SK Badan Pertanahan Nasional ini dua-duanya sudah memiliki, ya insya Allah dipastikan notaris itu sudah lengkap secara jabatan. Walaupun tidak memungkinkan juga kalau para pihak ketika SK-nya itu sudah ada notaris, dia tidak mengambil PPAT-nya. Dia mungkin hanya fokus kepada notarisnya saja. Jadi itu dua hal yang berbeda ketika notaris dan PPAT itu terjadi di dalam satu tubuh kita gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fadlan untuk jawabannya. Bapak Noprianto, apakah sudah cukup terjawab? Boleh diketik lagi di kolom chat atau kasih reaction juga boleh. Apakah aman Bapak Noprianto? Oke, baik. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung acara, Pak Fadlan dan Ibu Dona, terima kasih banyak untuk materinya hari ini. Teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah bergabung di room Zoom hari ini. Mungkin nanti yang masih ingin bertanya atau ingin berdiskusi soal legalitas khususnya boleh hubungi nomor Pak Fadlan ataupun nomor admin Laga Utama yang tadi sudah diinfokan oleh Ibu Dona. Kalau misalnya teman-teman ketinggalan, boleh di chat di grup, nanti dicoba dibantu oleh teman-teman OKOC. Teman-teman juga untuk grup kita masih tetap buka, jadi kalau misalnya mau berdiskusi di grupnya juga boleh. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Boleh untuk on cam terlebih dahulu kita dokumentasi terakhir. Karena tadi sudah dokumentasi bersama Pak Sandi, mungkin sekarang teman-teman yang tadi ketinggalan belum dokumentasi, boleh untuk on cam dulu kita dokumentasi bersama-sama. Oke, aku kasih aba-aba teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya hari ini. Sampai bertemu lagi di Sandi Connect kita yang kelima nanti. Insya Allah akan diadakan secara offline. Jadi teman-teman tunggu aja informasinya di Instagram OKOC. Boleh di-follow Instagram kita @okoc.indonesia dan juga Instagram dari @legalutama. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku sampaikan teman-teman nanti akan ada link post test yang akan aku kirimkan ke grup. Mohon berkenan untuk mengisi link post test tersebut. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.